Hubungan kita dengan Allah itu harus mengatakan seperti itu. Nak nglakoni elek ora usah putus asa, mau dhisik catetane. Mulane misalnya sampean ngerasa goblok itu tenang wae. Itu bukti kudrohe Allah bahwa kita sesuai rencana Tuhan. Jadi tenang ae santai. Nak pinter ya aja kumaluhur juga sesuai rencana Allah. Tuhan. Makanya dikailah taksawa lama fatakum kira putus asa wala tafrahu bima. Makanya kula jenengan wis bener. Makanya saya ngaji di Jogja di sini tuh mau dikasih kursi tinggi itu saya enggak mau. Gue iling-ilingan kalau kita sederajat. Sama-sama sesuai rencananya Allah Subhanahu wa taala. Terus ditulis ning Mahfud. Wong-wong nggo jalalan kalau ngidul lume bahak-bahak sing ulangi sesuai rencana Tuhan. Makanya kula ya ora tau sombong biasa wae. Lan iki goblok yo tenang, pinter yo tenang, santai wae. Sesuai rencana. Ojo ngamuk ya rasa tersinggung sesuai. Lho coba Allah desain perempuan memang seperti itu. Allah desain perempuan itu cerewet. Wong lanang menang. Malah nasi lanang cerewet malah aneh. Sangat beda. Sangat beda. Makanya ulama dulu masyhur tuh, Ja'far Shadiq itu pernah Abu Hanifah itu punya satu kesalahan. Ya Kak, ya pernah punya satu kesalahan. Dia tersiksanya bukan main. Begitu juga Imam Zuhri. Tentu salah mereka ya kok salahmu enggak. Dalile ya kodok. Ya itu terus dibawa putu-putune ngene. Kira ya kodok kodar, bodoh ya kodok. Kodar kok pegatan yo. Payu rabi yo. Mulane rapi-rapi wis wala istami usnani wala tabiqani ila biqadarin wa qadar wa kitabim menawahi kok sabab wis payu rapi iku ora krana kowe ganteng ora krana kowe piye-piye mergo kodok kodar kok suatu saat pegatan yo kodok kodar damai Pak repot. Lho kula sering suwani tamu pegatan nangis tak pengen. Lah sampe nangis yo opo kula pegatan ndek anak. Wis catetan tenang ae ya. Ono nangis bareng. Kula lu di ijazah itu aja lakoni, haram. Sing lakoni aku wae. Saya tali sing aran Simtuduron, sing aran napa? Simtuduron. Sing beliau orang pengagum kitab Minhajul Thalibin. Oke. Lan kula nganti sakniki sering maca Minhajul Thalibin. Mboten sering maneh, sering banget. Nanti sakniki. Jadi beliau yang ngarang Simtuduron pengagum kitab Minhajul. Saiki penggemar mau seneng nyanyi tok, ora seneng ngaji fikih. Padahal sing aran Simtuduron pengagum kitab fikih napa Minhajul Thalibin. Bahkan terakhir gak ada takriran Fathul Muin. Beliau itu takriran napa? Kula gak ada kitab. Wis serang randu wis potongan ngene-ngene. Itu beliau itu di donga sing unik. Apa ora usah nglakoni. Tapi nak putune utawi sing wong alim wis ora apa-apa. Dongane ngaten, waj'al sayyiati man ahbabta. Tenan lho dilakoni, tak turang ora tapi dilakoni. Waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahane wong sing jenengan seneng. Jadi salahe wong sing jenengan seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul Jadikan kesalahan saya kesalahan orang yang engkau senangi. Tonton videonya hingga selesai, biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan itu diantaranya zat yang nggak bisa diintervensi. Belum terus nol, masalah ayat ini. Terus ketika ada pangeran falola ifja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qasat qulubum itu ukurannya itu ada yang formal. Misalnya begini. Tak warai makna hadis yang pokok. Misalnya mangqala la ilaha illallah mukhlishon biya qalbu dakhalal jannah. Siapa yang melafadzkan la ilaha illallah secara ikhlas, maka pasti dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sekarang saya tak bedai. Ukuran ikhlas itu apa coba? Definisi yang terbaru yang dikatakan orang-orang tasawuf
Itu definisi yang bayangkan khayal ideal. Makanya itu tidak bagus dalam secara makna, tidak bagus. Ideal tapi tidak bagus. Karena mereka bayangkan ikhlas itu melafadzkan kalimat la ilaha illallah tanpa ingin masuk surga juga gak karena takut neraka. Itu definisi ideal. Tapi sebetulnya dari segi waqiah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak begitu. Maksudnya gampang. Siapa yang melafadzkan la ilaha illallah karena mengakui kebenaran la ilaha illallah, bukan karena momen takut pedang, maka dakhalal jannah. Karena dulu pembandingnya begini, di rumah tenan. Pembandingnya begini, ketika Islam belum jaya, saya ulang lagi, ketika Islam belum jaya, maka orang lafadzkan la ilaha illallah itu ya karena mengakui bahwa yang benar Tuhan itu Allah. Ya sudah gitu aja. Setelah Islam jaya, banyak orang yang cara berpikir ateis. Banyak orang yang cara berpikir trinitas. Banyak orang yang perilakunya menyembah berhala. Karena Islam punya syaukah, punya kekuasaan, dan Nabi memaklumatkan umirtu an uqatilana hatta yashhadu alla. Terus mereka rame-rame pura-pura melafadzkan. Nah itu yang gak ikhlas. Karena takut pedang atau takut ancaman. Jadi sebetulnya definisi ikhlas yang tadi yang serba ideal tadi itu buatan orang tasawuf di era modern. Sebenarnya definisi itu nggak pernah ada. Karena berlebihan, definisi seperti itu berlebihan. Tapi bagus lah, tetap ideal tapi berlebihan. Paham ya? Itu kan ibarat kayak orang sekarang lah. Orang sekarang kan mapan-mapan. Jadi kan ngomong sholat Jumat itu ya kelambine putih, nah iso takwa, bersih, minyakan. Nah iso jubahan, pokoknya ideal. Dulu zaman Nabi tidak ada seperti itu. Karena dulu adanya darurat. Nabi dan para sahabat dulu itu beberapa kali sholat fardhu mau sarungan sitok. Akidan bena torofaihi ala atikihi. Jadi sarung sitok di taleni ning gulune. Iya. Oh itu ya orang mesti pas apa? Iya sudah seperti itu. Makanya Said Ali Zainal Abidin itu pernah berkeinginan. Pernah Said Ali Zainal Abidin kita tahu orang yang luar biasa. Itu pernah berkeinginan mau punya baju dua. Baju dua itu yang satu untuk kalau ke kamar mandi, yang satu khusus untuk sholat. Dia pikir bilang begini sama dalamnya itu. Saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Saya ulang lagi, saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Kemudian hinggap di baju saya. Dan baju ini juga yang saya pakai ke kamar mandi juga saya pakai sholat. Beliau sangat hormatnya sama Allah ingin ada baju sholat, ada baju untuk kamar mandi. Kata beliau, fa'asmamtu alaihi. Kemudian saya nekat mau melakukan itu. Saya mau nekat melakukan itu. Kata Sayyid Ali Zainal Abidin. Kemudian saya ingat Rasulullah ternyata tidak punya baju seperti itu. Saya ingat Nabi tidak pernah baju. Jadi baju yang dipakai dengan keluarganya ke kamar mandi juga baju itu juga yang dipakai sholat. Maka saya tinggalkan itu. Ya karena Nabi tidak suka penampilan. Nabi jahil, Nabi tidak suka penampilan. Ya sudah seperti itu. Kemudian ada era ideal, kayak era ini sampean era ideal. Ya di duit, ya engkek, ya fashionable, terus jaga citra. Akhirnya mau. Ono sandal Jumatan, sandal yang gede. Sarong pengajian, Bapak Tuhan pengajian BHS. Nak tahlilan gajah duduk. Salat gajah duduk. Nah cara Mbak Khalil guys, Mbak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun itu goblok-gobloke kiai. Jadi Mbak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun itu goblok-gobloke kiai. Ngerti nek rokok sukun, umatem semua jago sukun. Kiai kudu rokok jisam tu bensin sowan nggo. Cara Mbak Khalil itu. Itu anak pengajar awal kok gajah duduk sing sowan nggo gajah duduk. Tapi nak go BAS kan sing sowan. Waduh kok nggowo gajah duduk ra tinggo. Akhirnya sowan nggowo. Nak keramat, ora keramat dibarno. Cara Mbah Khalil lho, dadi kiai kok rokok sukun goblok-goblok iki. Mergo kene sing sowan nggowo. Ana nak cara ditakbir wa yusannu lil kiai. Apa? Sisa sing sowan. Sisa. Ya guyon tapi masuk akal. Saya ulang lagi ya. Jadi ini penting ilmu itu ya. Jadi ilmu itu ada konstruksinya. Ya konstruksi itu diantaranya balaghah dan balaghah itu memungkinkan. Saya ulang lagi ya. Balaghah itu memungkinkan hadar dan itu paling sulit dalam ulumul Quran. Saya ulang lagi paling sulit dalam ulumul Quran. Kayak begini misalnya, tak bedheki.
apa itu yang juz yang terkenal itu fama liha ulail qaumil la yakaduna yafqahuna haditsa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu ulama debat itu sampai berkuras-kuras. Kalau sampeyan itu umumnya mubalik di Indonesia, ayat itu kan dipakai dalil kalau dapat kebaikan diisnadkan kepada Allah. Kalau mendapat keburukan diisnadkan pada dirinya. Itu masif di Indonesia, masif terstruktur. Padahal makna itu masalah. Cara Imam Ghazali makna itu masalah. Ya tapi mau apa kita? Sudah. Akhirnya saya ngalim aja kalah sama toha-toha itu. Padahal ayat itu coba sampean perhatikan ya. Relax saja sampean perhatikan. Sebelum itu ayat seperti itu. Wa intusibum hasanatu yaqulu hadhihi min indik. Wa intusibum sayatu yaqulu hadhihi min indillah dulu ya. Wa intusibum sayat hasanatu apa? Kalau mereka dapat kebaikan tidak sebelum itu, yang sebelum itu. Itu kan apa itu orang-orang munafik kan punya mental ya, punya mental. Kalau mereka dapat kebaikan, ini orang munafik. Mereka tuntasubum, tuntasubka, yaqulu hadhihi min indillah. Nah itu kan logikanya kan orang-orang munafik itu cara berpikir gini, kalau dapat kebaikan langsung bilang karena dari Allah. Kalau dapat keburukan gara-gara kamu Muhammad ya, gara-gara kamu Muhammad. Terus kullu min indillah, katakan kamu saat dapat kebaikan maupun keburukan itu min indillah, sama-sama dari Allah. Selesai kan? Terus kata Allah, fama liha ulail qaumil la yakaduna yafqahuna haditsa. Mereka ini dasar kaum-kaum yang nak diomongi atau paham. Termasuk gak paham adalah mereka selalu mengatakan kalau ada kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari kamu Muhammad. Ayo bener di kira-kira mana yang barusan saya bacakan. Melihat setting ayat itu. Nah, tapi ayat orang-orang sudah dipedot ma'asobaka. Padahal ayat itu cerita famalia il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Yaquluna ma'asobaka. Tapi ini sensitif kan, mengko kowe jatuh muka payu. Itu kan muka payu lah urusane rezeki. Kalau aku nak kredit mobil, aku nak mulut wani, gak mulut rapati wani. Nah, serau usah diterangno, karena itu sensitif sekali. Itu dikritik sampai satu kuras oleh Imam Ghazali. Coba ma'asobaka kok ujug-ujug maknani ngono iku piye? Yang makna yang terkenal loh, yang dari saya tadi benar tapi tidak terkenal. Yang barusan saya maknani itu benar tapi tidak terkenal. Ya saya ulang lagi ya. Orang-orang munafik itu cara berpikir gimana kalau mereka dapat kebaikan dari Allah, kalau dari keburukan dari Muhammad, karena mereka ngomong ke Muhammad. Terus kata Allah, kul kulum min indillah. Terus fama liha ulail qaumil la yakaduna yafqahuna haditsa. Terus yaqulun apa? Yaqulun ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Makanya terusane wa arsalnaka linnasi rasul. Ya tapi makna itu kan wis ora terkenal. Serasa terus mari fitnah. Tapi kalau suwun yang mengartikan sembarangan harus tobat. Ya karena sudah tidak mau baca lagi, mentang-mentang wis laris pidato wis ra sinau meneh. Itu tidak boleh seperti itu. Gue yang regani ilmu. Gaji sakmono itu ya tidak murah. Gue ya belajar itu biar. Jadi kalau ayat itu settingnya kan Allah cerita tentang cara bagaimana orang-orang itu mengomentari kanjeng Nabi. Bukan tentang kita. Bukan tentang kita. Kalau aturan kita hubungan dengan Allah, kata Allah, ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'sawala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi hubungan kita dengan Allah itu harus mengatakan seperti itu. Nak nglakoni elek ora usah putus asa, mau dhisik catetane. Mulane misalnya sampean ngrasa goblok itu tenang wae. Itu bukti kudrohe Allah bahwa kita sesuai rencana Tuhan. Jadi tenang ae santai. Nak pinter ya aja kumo luhur juga sesuai rencana Tuhan. Makanya nilikaila taksa alama fatakum kira putus asa wala tafrahu bima. Makanya kula panjenengan wis bener. Makanya saya ngaji di Jogja di sini tuh mau dikasih kursi tinggi itu saya enggak mau.
gue iling-ilingan kalau kita sederajat, sama-sama sesuai rencananya Allah Subhanahu wa taala. Terus ditulis ning Lauh Mahfuz. Wong-wong nggo jalalan kalau ngidul nang bahak-bahak sing ulangi sesuai rencana Tuhan. Makanya kula ya ora tau sombong, biasa wae. Lan iki goblok yo tenang, pinter yo tenang, santai wae. Sesuai rencana. Ojo ngamuk ya rasa tersinggung sesuai. Lho coba Allah desain perempuan memang seperti itu. Allah desain perempuan itu cerewet. Wong lanang menang. Malah nasi lanang cerewet malah aneh. Sangat beda. Sangat beda. Makanya ulama dulu masyhur tuh, Ja'far Shadiq itu pernah Abu Hanifah punya satu kesalahan. Ya agak, ya pokoknya pernah punya satu kesalahan. Dia tersiksanya bukan main. Begitu juga Imam Zuhri. Tentu salah mereka ya kok salahmu enggak. Ya salah kecil, tapi tersiksanya luar biasa karena mereka orang-orang soleh. Nah, gue salah kan tenang aja. Itu ngendikane Ja'far Shadiq, kamu ndak usah susah. Iki dulu kuntum wikot biha ar-rijalu. Ini satu dosa yang sudah didesain sama Allah bahkan sebelum mereka diciptakan. Makanya jurus itu pulang dipakai Nabi Adam ngelawan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan nabi yang wah kacau, rapati sopan, rapati senior, rapati sopan. Pertama dia kasaf, diangkat ke alam ruh. Itu pertama kali ngelabrak bapak. Jadi reputasi dia main tukang ngelabrak. Umumnya Nabi kalau ketemu mbah-mbahnya kan nyucuk, sungkem itu enggak. Pertama dia kasaf dipertemukan Nabi Adam itu kenalannya begini. Wala apal hadisnya. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahu. Jadi yo ora diceluk abah, yo ora diceluk mbah, pokoknya langsung dikranyam. Jadi cara jek urip kuwi bagian demo lho, pokoknya bagian. Tapi wong kekasih pangeran uripe ya barokah wong kasih. Lah wong kira ana Nabi Musa donga ya salat 50 rakaat. Jadi wong nek digawe kekasih pangeran demo wae barokah. Sing barokah maksudnya. Pertama ketemu Nabi Adam ning alam kasaf. Kan semua nabi pernah dikasaf. Jadi semua nabi itu pernah dipertemukan antar nabi lewat alam. Itu semua nabi yo marhaban bil ibni soleh semuanya baik-baik saja. Kecuali Nabi Musa. Pertama ketemu Nabi Adam, kamu yang namanya Adam, orang yang mengeluarkan manusia dari surga dan bikin mereka celaka. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaita. Gara-gara salah jenengan wong akhire gadekno BPKB. Gara-gara ning donya kan semacam-macam. Paten-paten. Kere paten-patenan. Ngel-ngelok MK macam-macam lho, ribet. Nabi Adam sebagai senior ya santai. Anta Musa kalimu dipuji-puji. Kamu itu Musa kalimu atau kamu kamu dikasih Taurat, dikasih kitab suci. Coba kowe sinau meneh. Ning Taurat itu ditulis aku salah. Ambek salahku dhisik ndi? Aku salah, ambek ditulis ape salahku dhisik ndi? Dhisik tulisan. Kacake piro 40. Lah iki berarti aku salah itu sesuai rencana. Akhirnya terus haja Adamu Musa. Maka dalam perdebatan itu Adam mengalahkan Musa. Dalile ya kodok. Karena itu terus dibawa putu-putu nih. Kira ya kodok kodar, bodoh ya kodok kodar kok pegatan yo. Payu rapi yo. Mana rapi-rapi es, wala istami usnani wala tabiqani ila biqadarin wa qadar wa kitabim menawahi kok sabab wis payu rapi iku ora krana kowe ganteng, ora krana kowe piye-piye mergo kodok kodar kok suatu saat pegatan yo. Kodok kodar damai suara. Kok repot. Lho kula sering suwani tamu pegatan nangis tak pengen. Lah sampe nangis yo opo kula pegatan ndek anak. Wis catetan tenang ae. Ono nangis bareng. Pegatane pek catetane di sini. Ya goblok pek catetane di sini. Di sini. Catetan ngene tenang ya, tak dukung tenang. Sing pinter ya ora usah mlete ya. Sesuai rencana. Mulane kula gojlok Tuhan balik wis tenang ya. Wis dicatet. Sampeyan tukang gojlok ku bah, korbane Tuhan wis dicatet. Ora iso kenyalana aku sesuai. Kok angel. Mosok iki kaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi ma asobal musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha.
Tidak ada kejadian yang menimpa di bumi atau menimpa diri kalian semua kecuali sudah ada di catatan. Sebelum itu muncul dalam aplikasi real. Paham ya? Mingko beli anak buah terjemahan Ibu Babe sedurunge muncul ning aplikasi. Jadi ditulis. Wong Indonesia rodok pesek, nah wong Arab iku banyak. Wong Eropa makmur. Wong Indonesia rodok pikir iku ana tulisan. Mbok ngentekno presiden ya sesuai catetane. Kan kula mboten fanatik capres-capres biasa wae. Ndara menang catetane. Ya usaha sak kadare ndara menang apa? Catetane. Ya memang apa kowe coba? Bisa berbuat apa coba? Cara kowe milih nasab kan gak gelem di bapakmu sing ngene iki. Milih anak putu kiai. Tapi kowe iso berkutik apa coba? Wis ben Karmen ya piye menang. Kira rido malah kafir wong ora rido mbek bapake. Biasa sesuai catatan biasa wae, no? Biasa. Mane kula ora sampean biasa ora Pak tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak kodok-kodar kabeh santai. Tapi Nabi Musa itu tadi tetap kekasih pangeran, protese itu barokah. Yaitu ketika Nabi Muhammad untuk perintah sholat 50 rakaat itu kabeh Nabi yang meneng ae, macam anak manis kabeh. Nabi Musa sini niate kok elek. Ora kok niate apik saking itu ora niate kok tidak elek. Ya elek Nabi tetep apik, malah elek Nabi tetep apik. Niate wae sini ora kok bela kita iku ora. Apa mat ke diwajibno sholat ora ping 100. Aja mat, jaluk keringanan. Lah kena apa? Umatku sing gagah-gagah ra kuat meneng umatku. Dekne ngene ate kae lek ora kok sakit mek kita kok ora. Mbak Dewa. Ngenyek maksudnya. Umatku luwih gagah timbang umatem iku ora kuat apa meneh. Dadi niate asline gak belo kita gak belo balane dhewe. Lah Nabi wong apian yo meneng ae maksudnya Nabi yo ora kok. Lah umatku beda. Cara Nabi nakalan yo kubuku beda. Nabi ya santai wae. Ya santai wae. Ya enggak masalah. Sebetulnya niate dene gak terima apa? Umatku sing gagah-gagahe ra kuat temen. Asline niate ora bela kita gak. Mulane ana wong tukang demo iku kowe aja gedeng nemen-nemen. Ana sisa Nabi. Jadi gak kabeh Nabi ku anteng kaya Nabi Ibrahim. Mulane wong Islam ya macam-macam. Ana sing anteng kaya Nabi Ibrahim. Sementara NKRI harga mati, ono sing serodot seneng-seneng tak anggap bae koyo Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kekasih pangeran itu perlu dicatat. Mulane kaya nak tukang demo kudu kekasih pangeran sih. Ben barokah. Sing anteng ya kekasih pangeran sih, ben barokah. Nek anteng glendem ya. Oh Nabi malaikat Jibril ini yo kakuati ben Nabi Musa. Nabi piye menah. Akhirnya Nabi Muhammad munggah. Lah mek pangeran yo mau dikurangi mesti 5. Jadi 50 mau dikurangi 5. Dia mat mau 5 cek kurang sampai ping 9. Nabi Musa nak ra bakat demo gak mungkin. Wis dikurangi nganti wong ping 5 wis sungkan nganti ping 9. Wis Allah. Wong pangeran ngurangine 5. Lho wis karek 5, karuan karek 5 Nabi Musa. Balene nek mat sik kakean. Tapi kan ora mungkin wong karek 5. Karek 5. Hilang. Pangeran Kanjeng Nabi jawab, aku isi isin kon motor. Mulane kula niku di ijazah itu aja lakoni, haram. Sing lakoni aku wae. Saya tali sing aran Simtuduron, sing aran napa? Simtuduron. Sing beliau orang pengagum kitab Minhajul Thalibin. Oke. Mulane kula nganti sakniki sering maca Minhajul Thalibin. Mboten sering maneh, sering banget. Nganti sakniki. Jadi beliau yang ngarang Simtuduron pengagum kitab Minhajul. Saiki penggemar mau seneng nyanyi tok, ora seneng ngaji fikih. Padahal sing ngarang Simtuduron pengagum kitab fikih napa Minhajul Thalibin. Bahkan terakhir gak ada takriran Fathul Muin. Beliau itu takriran napa? Kula gak ada kitab. Wis ora ngarang duwe potongan ngene-ngene. Itu beliau itu di donga sing unik. Kowe ora usah nglakoni. Tapi nak putune utawi sing wong alim wis ora apa-apa. Dongane ngaten, waj'al sayyiati man ahbabta. Tenan lho dilakoni, tak ora ngotot tapi dilakoni. Waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahane wong sing jenengan seneng. Jadi salahe wong sing jenengan seneng. Engko pangeran nak milih senenge dhewe. Dene perbandingan ngene, iblis itu salah gak nggodha Nabi Adam? Enggak jawab ya.
Salah kan? Nabi Adam salah gak mangan wit khuldi? Salah. Tapi Nabi Adam disenengi pengira. Pas diusir wis diwarai ngene Adam, kowe tak usir. Tapi tak warai carane ndonga iki. Engko terus tak sepuro. Dadi dibekali. Mulane nek wis kadung disenengi. Mulane wong diusir kok diwarai iku ning ayat fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dadi diusir tapi disangoni. Bagus Safi misalnya diusir Kiai Kosami cung tak sangoni sak miliar. Go minggat tak enak, minggat disangoni ora enak. Lho akeh Gus-gus minggat tapi disangoni bae. Ya sik minggat ra apa-apa wong tukaran mbek dulurmu tak sangoni tak geki santri. Yo gagah minggat sangoni sak miliar geki santri loro. Tapi ya tetep minggat wong tukaran mbek dulure. Ana sing minggat tertib ngono. Lah Nabi Adam diusir mbek pangeran, "Dam ke tak usir ke swarga, engke melanggar, tapi tak sangoni." Disangoni mbek pangeran. Yaiku disangoni donga supaya dikasih tobat. Yaiku fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba. Diwarai. Kok kowe maca iki. Terus kowe ning bumi rasa kuwatir. Walakum fiha. Kowe sok ben ning bumi rasa kuwatir. Mergo ning bumi iku mataun. Sing mbok senengno ana kabeh. Tak kei fasilitas kabeh. Dadi yo enak Nabi Adam. Meskipun dia tetap nangis mergo kecewa awake kok melanggar perintahnya apa? Pangeran. Tapi dia bener walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila akhir. Dadi wis digawani donga cek dikandani. Kowe rasa khawatir. Bumi iku ya kaya swarga, ya ana tanduran, wis santai wae. Mulane lah Sayyid Ali terinspirasi peristiwa itu terus muni waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahan orang yang kau cintai. Manane ora kakean dusut. Wong kalah mbek seneng, cara wong Jawa kalah mbek seneng. Kalau dikonco Gus yo kiai, bojone sering purek. Wayu bojone ya barokah ayu iku. Wani purek. Akhire nak ape purek ya Mansur, digawani supir, digawani bel disangoni. Muga elek menawa ya ora. Loh, minggat kok pesangoni ben balik cara balik. Jadi mangkle ya dituruti, musir. Ya mangkle dituruti ya musir mau. Tapi ya emane dituruti ya mau difasilitasi. Ya balik tenan langsung difasilitasi. Lane donga iku aja haram. Waj'al sayyiati man ahbab. Kaya Nabi Musa, ya salah deh. Tapi wong kekasih pangeran aman. Jadi Nabi Musa ning langit sak papat kalau gak salah. Mbok papat mbok 5. Pokoknya klasmene rada atas deh. Keren Nabi Musa klasmene rada atas. Nara papat 5. Karena 6 jelas Ibrahim. Itu Sidratul Muntaha sudah. Ketika Nabi Muhammad terbang ngliwati tidikne ono nangis. Nangise ora kok masyhur. Kena mayuki kaya Musa, semarike nangis sapa ini abdun ja'abati, ini hamba Nabi yang junior dibanding saya. Kenapa bisa melangkai makom saya? Dede ra trimo. Ini Nabi yang junior, kenapa bisa melangkai makom saya? Kalau saya diselim Ibrahim oke, karena senior. Ibrahim di atas Musa nih klasmen langit. Enggak masalah karena senior, tapi ini orang baru kok melangkai saya, ini apa-apa nangis. Dan Nabi Muhammad takut Jibril. Lalu komentar Tuhan tentang Musa gimana? Wong kok ngerundel terus pangeran. Nabi Muhammad takut Jibril. Pangeran itu piye? Kok wong segala kebijakannya digerundeli Musa itu piye? Jawab Jibril, ya rohib data. Pangeran wis hafal gayane. Dadi pangeran wis hafal gayane, mulai dibarno. Makanya banyak tokoh nasional sing urip-uripe ya men demo yo barno wae. Dia besar karena itu. Reputasinya ya karena itu. Karena ke sebentar santri orang megane gremeng wong macam-macam. Ono sing anteng, ono sing gerbarno ora wis. Itu ya sesuai rencana. Tapi ora oleh donga ya, tapi itu pengalaman bagi kita. Jadi wali-wali kadang donga waj'al sayyiati man ahbab. Makanya yang penting itu mahbub dulu. Dan itu benar secara Quran dan hadis. Saya aja lakoni, saya ulang lagi lakoni. Ndak makom kamu. Secara teori Quran benar, karena kalau sudah kadung baik, itu pangeran itu eleke wis dadi apik. Makanya ana ayat faula ika yubaddilu wa sayyiati hasanah. Misalnya gini ke Safi, ada Zaid itu ditakdir jadi wali. Lalah kancanan fasik-fasik. Tapi pangeran wis darani Zaid iku wali kancanan fasik-fasik. Lho ngono iku delalah ya Mansur dadi tobat yang fasik-fasik iku. Akhirnya dadi wali mergo kancanan fasik. Karena akeh wali ning Indonesia mulai wali songo sampai saiki. Delalah ditakdir kancanan fasik-fasik.
Tapi wong Zaid itu disayang pangeran, lara dadi tobat, sebabnya tobatnya wong yang panjang dhisik mahbube, dhisik status dia mahbub. Kalau bahasa Arab itu dusat, kalau dalam bahasa Ibrani ya dusat maknanya ya mahbub. Iku pangeran. Ya semua. Iku sok kan nak ngono iku faula ika yubadilu wa sayyiati hasanah. Kaya wong Indonesia. Wong niate moro Jerman niku minggat. Mergo tukaran mbek wong tuane. Lho bareng tok Cina tok Jerman niku eling Islam. Padahal selawase ra seneng kiai. Kok gadah punya teman banyak di luar negeri. Ku dhisik ora seneng kiai. Lho bareng ning Jerman ning Hong Kong seneng. Iya. Ya sekarang udah ngaji saya lewat itu. Ya udah seneng. Ya kok dok keluar ini gak seneng kiai. Barang ning Hong Kong ning iki seneng kiai. Tangan-tangan agama Islam sing bener. Karo wong Hong Kong Korea nyembah mesin wis sanggemu. Berarti mesin nak berdirsi. Ini rezeki saya pokoknya oleh dewa-dewa mesin sampai seperti itu. Maka sampai bilang Tuhan mereka itu mesin di Korea, di Jepang. Dia itu kok bener Pak Yai sini kampung, pangeran kok mesin orang gerengi barang kok. Akhirnya yang murid-murid Islam, padahal dia gedeng Islam. Ya gedeng Islam gedeng ya. Makanya aku rasa gedeng ning wong karena tadi kalau tepaan nazarullah itu tepak di dia itu ditakdir mahbub. Nah, ditakdir mahbub dia salah itu nanti membuat faula ika ibadillah sayyi'atihim hasanah. Karena dari sayyi'ah minggat, seorang lagi dari sayyi'ah minggat, dia jadi mujahid, dia jadi orang sing gawa agama Islam. Banyak gus-gus minggat, kiai minggat, tukaran mbek dulur minggat. Minggat tak cara fikih haram. Ibarat kayak minggat Islam menyebar di mana? Di negara ya minggat dulu. Berhubung wong alim, wong soleh darani tindak, tapi sebenarnya ya minggat. Loh iya kan dia tidak cocok sama komunitas keraton Jogja yang sebagian itu terpaparkan ada indikasi pro. Ya ada keluarga mungkin sebagian sing kurang ngotot ngelawan apa Belanda. Ini ora cocok. Contoh mana? Minggat itu kan haram. Nabi Yunus itu minggat. Quran ngeredaksikan juga ora tindak minggat. It abako terjemahannya minggat atau tidak? Takono ning kampus. Abako itu tidak apa minggat? Minggat pangeran Islam it abako. Abako itu minggat. Minggat itu haram. Tapi Nabi Yunus kekasihnya pangeran. Nglakoni barang haram itu dilindungi pangeran. Justru ngetokno kramate, ngetokno mukjizat. Wong kecemplung segara diuntal iwak ijek uga. Wong dene Nabi bareng ning jero iwak iku cita-citane sitok. Gusti kula nak mati nak kecepet. Niku ora iso salat. Mulane ora usah kecepet. Wong cita-citane mergo ora kecepet itu iso wiridan. Ora kok perkara wedi kejet-kejet yo ora. Akhire pangeran pun wetenge khut iku dadi masjid. Bareng dadi masjid, ya terus salat santai. Ning terus santai salat ya wiridan. Mbok tasbih ora ora. Wong ana nggo tasbih dituduh bid'ah ya ora ora. Coba takokno nggo tasbih to ora. Ya akeh-akeh ora oleh tuku nang ndi. Tapi ora krana wedi bid'ah, mergo ora ana tokone wong ning jero. Maca tasbih, ya semua ante. Mulane sak pinter-pintere malaikat itu tetep ana ra isanane. Malaikat itu ra isona, tetep pinter pengira. Jadi ternyata malaikat itu nak sinyal rapati jelas itu rapati krungu. Mulane malaikat itu ora repot. Nabi Yunus itu tetap wiridan persis wiridan yang ketika di bumi. Seorang lagi dia tetap wiridan persis wiridan yang di bumi. Lah malaikat sing tukang nyatet wiridan itu lamat-lamat. Pada pengiran Gusti, saya itu kenal suara ini, tapi kalimatnya sudah ada jelas. Tapi kalimat yang sama pernah saya dengarkan di bumi. Tapi kalimat ini kok datang dari laut, kalimatnya sama, notnya sama, tapi saya tidak kenal lagi. Mereka mau angker gemresek sinyal itu serapati roh. Ya malaikat tetap ra pengiran, dimana tetap malaikat itu enggak. Dari pengiran, iku kawulaku Yunus, sing tak hukum mergo minggat tanpa pamit. Terus tak kau pengiran, ndak kok tetap jenengan kayak keramat iso wiridan ning jero. Mergo kekasihku. Lha iku menginspirasi Sayyid Ali Zainal Abidin buat al sayyiati man. Dal donga iku tak waca suwi. Lan kira oleh niru aku. Aku bulat dicek keramat, kayak bulat tak kobal wa min. Mergo wajh al sayyiati man akbar. Tenan gitu. Ya wiridan san. Justru ketok keramat itu mergo berminggat. Padahal disalahno pengiran. Minggat itu disalahno pengiran, tapi dadi keramat. Wong jelas. Akhirnya malah diwarai pengiran donga. Wis diwarai donga terus dene maca tasbih.
Dawe pangeran falola annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumil qiyamah. Suwante bareng bar salah kabeh malah pangeran fajtaba rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Kemudian dia berstatus al-mujtaba, pilihane pangeran justru setelah salah. Itu benar. Justru jadi pilihane pangeran justru setelah salah. Pak Kali Jogo iku ditakdir mahbub. Wong sing sowan kiai nggo gula ora mesti dadi wali. Iku kenal Sunan Bonang lewat garong malah dadi wali. Ayo, Sunan Kalijaga tau sowan nggo gula to? Ora tau, ora tau salam tempel Sunan. Kenalan pertama mergo dekne ape begal. Mboten Kalijaga iku kenal Sunan Bonang pertama mergo ape begal. Tongkat Sunan Bonang. Tapi takdire malah dadi wali. Tapi ora usah jajal. Kayak jajal garong kiai malah yo dadi kualat selawase. Nggak, maksudnya ada banyak cerita, satu kesalahan itu berakibat kebaikan. Mereka Allah itu kabeh ning dunya dhisik catetan. Apa dhisik catetan. Nanti gitu mau al hasanati ya hasanah, buat al sayyiati sayyiati man. Tapi ini kira ijazah cerita. Ya kok ora lambahmu. Kok lambahmu ora dijazah. Cuma ini kalau cerita, ben sampean ngerti bahwa banyak kubu sebelah mengatakan kesalahan itu mesti fatal. Tidak. Semua manusia ditakdir salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Justru kesalahan itu banyak jadi berkah kayak tadi. Baru kayak wong minggat, misalnya keluarga kiai, keluarga kiai kon ngaji ra gelem, kon apa-apa ra gelem, kon hafadhu alfi ra gelem minggat. Barang minggat ning daerah tertinggal malah terhidupkan niat jihadnya, niat perjuangan. Akhirnya dia masjid ning kono macam-macam. Akhirnya jadi barokah bumi itu. Mau tengok-tengok ning omah sampe njuk pijet santrine malah. Ana kemajuan. Wis kok ngongkoni santri mau ngegeng tok. Dua kok ning daerah terbelakang beda rasane kok. Juang ra diceluk Gus. Mulane ora sampo di sini buat al sayyiati sayyiati. Mulane lha iki terkait ayat iki. Mulane Allah cek dawuh falaula izjahum basuna tadarru. Jadi sebenarnya Allah iku gampang wis ah. Ana azab kullah turun. Sementing ki tadarru. Napa? Tadarru. Tadarru gelem DPDP wis ngono tok gak apa-apa. Jadi iki nunjukno nek Allah selalu memberi harapan bahwa kan orang yang sudah salah pun kata Allah cek falaula izjahum basuna tadarru. Terus penting itu pernah putus asa napa? Ora usah dilok ojo ya donga mau, pokoke nggo pengalaman napa? Pengalaman. Ojo tenan diguyu wae malaikat. Kowe iku sapa? Ndonga wae ora. Kaya kok dungane wali. Ungdzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasifun. Terus kula nerangno masalah nusarrifu. Nusarifu ngene Gus Safi. Jadi tasrif itu kan fa'ala yaf'ulu fa'ala jadi fi'il madhi mudhari masdar mim ghairu mim dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan kalau Allah itu kalau menerangkan itu berbagai metode dipakai ya Mas. Berbagai metode dipakai. Makanya nusarif. Problem orang sekarang itu satu metode. Pertama soleh-soleh. Wong soleh ku nyen kacau dalam bab dakwah. Wong soleh dalam bab dakwah nyen kacau. Karena kesalahan itu tidak cukup untuk ngawal Islam. Yang cukup itu ilmu. Seorang lagi kesalahan itu gak cukup untuk ngawal Islam, yang cukup itu ilmu. Soleh dewe, tapi gak cukup untuk ngawal apa? Islam. Yang cukup itu ilmu. Karena untuk mengawal Islam itu harus nusarriful ayat. Ayat itu dibolak-balik, tasrif ya. Sing darani sorof yo, molak-malik. Fi'il madhi, iso mudhari, iso masdar, iso amar, iso zaman makan. Kabeh kok kata doroba, napa? Fatahai buka, salat buka diikutkan isim alat jenenge miftah berarti alat buka meski Jawa maknane kunci ya kan sebetulnya lafaz itu diwolak-walik ya kan semuanya itu diwolak-walik tok fataha yaftahu fathan kemenangan itu kan buka kota terjajah disebut Fathu Mekah orang cerdas orang ingin ke foto disebut ya fattah nah, alat membuka terus wong maknane miftah itu kunci nah ayatnya pangeran ya gitu diwolak-walik supaya orang paham. Nah kelirune wong saleh iku sok. Saleh itu enggak cukup untuk ngalim Islam, sing cukup itu ilmu. Nabi nak ngendikan ilmu itu ekstrim sekali. Saya berkali-kali pidato di mana-mana ngaji di mana-mana. Kemarin dukung Tuhan.
Saya ngaji di mana-mana begini. Misalnya saya beri contoh betapa ekstrimnya Nabi ketika mengatakan ini. Rungokno awas kena salah paham. Neraka kena. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun pernah zina pernah maling, qala wa in zana wa in sarqa. Padahal yang tanya itu sahabat paling khusyuk sak sahabat. Jadi Abu Dzar orang paling khusyuk. Karena apa? Itu bukan berarti Nabi melegitimasi umat Islam boleh zina, enggak. Zina selawasi-lawas itu dosa gede. Seorang lagi zina itu selawasi-lawas dosa gede. Tapi kebenaran absolut itu tidak bisa rusak dengan maksiat ila yaumil. Saya beri beberapa kali tak beri contoh. Nah ono lonte ditakoki sida siji kira-kira jawab. Loro kan? Copet. Loro, koruptor. Loro. Iya kan? Terus misalnya kamu orang soleh, hafid, alim, alamah, takoki sida siji biro. Mau jari lonte-lonte loro. Terus kemudian papat. Mereka nak meni loro kembar lonte. Kowe iku soleh waras to. Artinya apa? Kebenaran absolut itu lonte yang muni siji tambah siji loro. Wong soleh yang muni siji tambah siji. Kubu sebelah yang muni loro, kubumu yang muni. Karena kebenaran absolut itu tidak butuh kesolehan. Saiki ketika wong fasik darane Allah pangeran sah ta ora? Sah. Ketika wong fasik darane Muhammad Rasulullah sah ta ora? Sah. Makanya orang kafir 70 tahun muni la ilaha illallah langsung sah dan menjadi Islam. Karena kebenaran absolut tidak butuh kesolehan. Kayak 1 tambah 1 itu 2. Rektor Al-Azhar yang muni 2, ketua MUI yang muni 2, lonte yang muni 2, koruptor yang muni 2, KPK yang muni 2, 01 yang muni 2, 02 yang muni 2. Karena ini kebenaran absolut. Makanya Nabi ngendikan mangqala la ilaha dakhalal jannah wa in zana wa in samanane. Kebenaran absolut itu sing ngomong tau maling lah, tetep kebenaran. Lah saya ini enggak banyak orang soleh yang mensyaratkan kebenaran absolut harus syaratnya soleh. Lah nak syaratnya wong menilai kudu soleh berarti wong kafir iso masuk Islam kan ra tau soleh. Ya wong kafir gak tau soleh. Syaratnya masuk Islam kudu soleh. Terus cara mulai ini piye wong? Soleh sing kok lagi Islam. Lah iya carane soleh dimulai kok apa? Salat sih, salatnya wong maca la ilaha illallah ya ora salah dul. Jadi itu bukti bahwa kesalehan itu tidak bisa mewakili kebutuhan Islam. Sing bisa mewakili kebutuhan Islam itu ilmu. Dan ilmu itu harus dirubah-rubah. Maksudnya variasi penjelasannya harus gonta-ganti. Itu jenis nusor rifus. Misalnya gini, saya akan berkali-kali terang. Bukti kalau Isa itu tidak Tuhan, dia lahir di bumi. Kan nggak mungkin kok enak mengirani bumi, wong buminya ada di dulu. Satu. Ada mengatakan Fir'aun itu tidak Tuhan. Buktinya apa? Kalau dia Tuhan, babanya berarti tanpa Tuhan, karena Tuhannya balita. Ya kan Fir'aun di bapak, di mbah. Kalau dia Tuhan berarti mbahnya tanpa Tuhan, kan Tuhannya lahir kemu. Ada mengatakan Tuhan, bukti Fir'aun tidak Tuhan, dia bisa mati di Laut Merah. Itu ya bukti tidak Tuhan. Macam-macam lah. Yang jelas jangan satu pintu, harus nusarriful ayat. Ngono maksudnya. Nah sekarang enggak, orang itu menjelaskan tauhid ala nampatan wahid pada satu garis. Ya mergo ilmunya mau sitok boleh. Itu tidak boleh. Ayat itu harus syaratnya nusarriful ayat. Misalnya begini. Sekarang saya punya uang 200.000. Banyak enggak? Saya yakin banyak sekali. Kalau banyak kecelok gede lah, 700.000 perasaan pakai banget. Kenapa? Mereka aku dulu bojoku mangan kok sak piring. Nak mangani sak pintal ngono aku rugi dhek akeh. Mangani sak piring. Nah sedina rong piring kan murah. Anakku telu ya mangani sak piring. Ngapain aku butuh duit akeh wong anakku ya mangan sak. Kecuali mangane sak dekan sak pintal ya butuh uang. Itu satu, cara supaya syukur mensyukuri duit 200.000. Cara kedua rodok tasawuf. Kan aku ora roh sesuk ijek urip ta ora. Iso wae sesuk mati. Kan ka'annaka tamutu, ngapain butuh uang banyak sehingga wong sesuk iso wae mati. Terus ketiga, kenapa di duit akhirnya seneng? Kan hisab, tambah sidik, tambah minimal. Ada sekian cara untuk melawan gak kepengin duit akhir itu. Bayang no sesuk mati, bayang no tambah akhir tambah bisa. Terus delok fakta nyatanya anak sak piring waras. Nah dengan sekian cara itu nafsu akan terkekang karena dibombardir sekian hujah. Paham? Sekian metode. Aku nusarriful. Kayak aku misalnya, aku memang mati ora wedi, Gus. Ora krana ngrasa mesti swarga ora, tapi aku bayangno Gusti zaman kula teng donya rute ngene iki ya iso guyu.
Dunya rumete ngene kula iso guyu iso seneng. Mergo canggih rahmate jenengan. Lah jenengan tetap canggih ila yaumil. Jadi bedanya apa? Ngelola saya ketika hidup dan ketika mati. Tetap jenengan bisa. Dunia rutin ini kalau saya seneng, tengah akhiran masih orang mungkar nakir kalau tetap saya seneng. Oh mungkar nakir jangan ngeri neng dunia. Kena neng dunia orang rasa seneng kue wis di penjara, dicekel, dimaki-maki. Mungkar nakir itu prosedur. Apa meneh tes-tesane kene isra bocorane kan enak. Semua tes-tesan mungkar nakir kan kene isra bocoran. Marep buka menabuka. Bangkune ra lulus ngono. Malah ana kiai sing mlete gitu jare. Aku supaya takoki Imam Karang marep buka. Aku sing dakwah. Marai pangeran sapa kowe malah ora tau dakwah. Tapi betul, nanti Imam Malik tuh orang paling tersinggung. Nih gone kitab para wali. Imam Malik termasuk kiai yang paling tersinggung ketika ditanya. Saurip-urip iku melang tauhid, kowe malah ora tau. Takok yo apa? Marah buka. Terus ada wali yang dari mungkin akhir dia ngomong, nak sing jenis ini ojo takoki. Nah, menawa kayak mlebu jenis iku sing nggawa jalalan ngalor ngidul. Lan kula nu nate ditakoki guru, ya rada kriminal guru iku rada. Niki tapi kisah nyata. Ditakoki, "Gus, hukumnya SD buka soal ujian nasional hukumnya haram toh?" Dalam rapat itu dikatakan haram karena kan melanggar kan. Sudah ditangkap polisi kan. Ana guru rada kacau. Kudune kok oleh. Wong ujian mau karena akhirnya dibocor kiai. Kias kok kacau. Jadi alasannya ujian mau karena akhirnya dibocor kiai oleh. Ini terima ujian. Wah, yo kacau negarawan. Yo beda. Nasional itu barang dunia. Pangeran itu pancen apian tenan. Ora nang darani pangeran apian tenan. Mulane nak darani pangeran apian yo dengan sekian con. Lho ujian kok dibocor ora api-apike pangeran. Lho ujian kok oleh dibocor. Sing bocorno masif. Lho mubalik wis kegiatane bocor iku. Terstruktur. Ora lulus biang pune. Buang tenan ora lulus. Saking apiane pikiran lu ujian kok di bocor. Lah iya, mulane kula barang anggere maca hadis Miftahul Jannah itu saking apiane pangeran. Lha wong kuncine swarga ki didudono ya iku la ilaha illallah. Kuncine neraka kowe ora didudono. Lho kok tetep mlebu ora. Wong ora didudono kuncine kok iso mlebu. Lah opo? Mestine kemungkinane wong Islam mlebu swarga mergo roh kuncine. Aku ora roh kunci neraka sing ora roh. Mbok nek sing ngaji do roh. Jadi aku kemungkinan mlebu kecil ora roh kuncine kok. Jadi aku nak maca hadis mesti apiane pangeran wong kunci kok. Itu kan misalnya kuncinya digital itu kan kayak password kan. Password. Wong kunci kok ditutup. Nek ana wong Islam orang bis warga kunci nemen nek. Kunci didudono, ujiane dibocor. Kurang apa nih? Ya ora sambun rokok ya. Siap. Lah iku jenenge nusariful ayat. Dengan sekian bukti, gue contoh rahmati pangeran tidak dari sekian contoh. Mulane nusarif. Mulane nak menjelaskan wong ben seneng pangeran pakai sekian contoh. Mulane darani sorof tasrifan ko fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uful. Dadi ku jenenge tasrif. Nah, kita punya bukti rahmati Allah ya koyo ngono. Lho kula kadang nyontokno ngene iki. Misale iki diundang presiden atau menteri, wis sak diundang pejabat lah. Biasa esuk-esuk ngopi rokokan, terus dijak jagungan presiden wae ngopi. Iki tersiksa ta ora? Wae jagungan wae presiden. Oh, tersiksa. Wae ngopi kok malah jagungan. Artinya apa? Kita punya nikmat yang bahkan jagungan wae presiden wae kok pilih ngopi. Makanya dulu lama, tawarai kita di ulama. Nak iso kebangetan. Ibu-ibu ya nak iso. Ada raja sowan ulama. Rajane ku apian. Ulama ya rada cangkem elek, tapi wong ulama ya darani ngendikan. Ajane rada cangkem elek. Tapi wong ulama ya. Maksudnya kanggo kowe cangkem elek ana ulama yang ngendikan. Raja iku ora takoki. Rajane takoki. Jenengan jek kula dadi raja ora tau dolan nggih kula.
Lah terus hebatnya jadi rojo. Dia keren, saya bisa melakukan apa saja. Saya ini raja, saya ini presiden. Terus tak kok ingin ya ulama. Lau annaka la tasrabu ma'an illa bi'ita'i mulkika lihadi syarba akunta tu'tihi lihadi syarba. Andaikan kamu itu dikatakan begini, kamu tidak boleh minum sama sekali di dunia ini kecuali kamu memberikan semua kerajaan kamu supaya kamu tetap bisa minum satu gelas. Ya saya ulang lagi ya, di dunia ini nggak ada air, kemudian kamu butuh minum dan yang punya minuman bilang kamu boleh minum kalau kerajaan kamu diberikan semua. Ya tak kasihkan, penting minum timbang kerajaan. La tafrah bimulkin la tusawi hadisat. Ternyata minum itu lebih keren ketimbang kerajaan. Ya aku betina minum glok-glok. Jadi ulama dulu cara menyepelekan pangkat itu diatur sedemikian rupa. Kira saya bebot obat saya gitu. Itu jadi nusar riful. Mesti latih ngono terus. Mulane kira di duwe sing tenang mergo dilatih. Karena orang tapi nak bakat wali ora iso. Jadi dilatih. Akhirnya rojo itu mantik man kayak aku rojo biasa wae. Karena tadi pada akhirnya kebutuhan raja, presiden, menteri tetap kebutuhan pokok seorang manusia. Iku ngomong dia ini orang oleh ngombe kecuali memberikan semua jabatannya. Pasti dia ini milih iso ngombe daripada orang iso apa memberikan apa jabatannya demi iso ngombe. Makanya Quran bayangno iku andai kan orang kafir punya segalanya, mafil ardin apa jami'an laftadu bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Jadi bayangannya gitu. Nah nek ora di dhuwit Gus, Imam Ghazali nyata. Wong ora di dhuwit, bojo megat terus ruwet. Bojo megat itu dirafak Gus. Jadi Imam Ghazali nek kira di dhuwit sak desa gedeng kowe, sak negara gedeng kowe iki maro kuburan. Maro kuburan tapi pidato ya, kon pidato. Nah iki oleh pidato harus pidato. Ben kowe ngrasa nikmat, carane piye? Wong kabeh sing mati iku ndonga nangis-nangis ning pangeran kepengin balik ning donya. Hanya karena ingin melafadzkan la ilaha dan ingin memperbaiki amal. Berarti padahal kamu sekarang masih ning donya, berarti kamu punya satu nikmat besar yang diinginkan seluruh orang mati mulai Nabi Adam. Jadi masih punya aset terbesar. Mergo kabeh wong mati ndonga kepengin balik urip. Dan kamu sekarang masih hidup. Berarti kamu punya yang luar biasa. Punya sesuatu yang dikepingin wong mati seluruh dunia. Itu sugih tak kira? Sugih. Tapi aja terus stres lho. Kuatirku. Hari kebablasan ra iso mulai. Terus jatuh di kuburan. Maksudnya iku nglatih syukur. Tapi mulai loh ya syaratnya. Itu jenis nusarriful. Ya, jadi untuk mentertawakan dunia itu tuh. Ya kalau tenang guys, agar isu-isu ngopi itu cek seneng ya. Gak ono dhisik ulama malah lucu meneh, parah meneh. Kulo niku wis parahne ulama dhisik. Iku ra isu Gus, moro gunung paling dhuwur. Terus lungguh watu paling gede. Nak pidato ngene, ainal muluk fi yadillah. Enake dadi raja apa? Cek diatur, aku ora ono sing ngatur. Ya tapi mau, ya iso do mulai. Kuatirku kowe niru keterusan stres. Terus gak mulai. Tapi intinya dulu itu ulama kabeh iso menertawakan dunia. Balik nanti kan ada orang atau saya, carane seneng siji bojomu mangan ya sak. Jadi ulama di sini nak mangan, kulo roh dewi, kulo mau tentang isya. Ono mangan itu kurma ping pindho, barang kurma loro dipangan warak. Kenapa saya harus korupsi? Kebutuhan fisik saya kan hanya kurma loro wes warak, ngombe sak gelas warak. Kenapa saya harus korupsi makan barang haram? Tak beni sak gelas wes glegeken wes warak. Jadi orang kok mangan wong kacau, kacau. Mulane ra wali-wali. Aku yuk, subhanallah. Sakit diterangin. Terus. Ungdur kaifa nusariful ayati tsumma hum yastighfar. Kul ngucap sira Muhammad lahum marang ake aro ayataku.
Mari ing kabar sira kabeh atakum pomo teka kumu sira kabeh azab apa siksane Allah datan kelawan spontan. Au jarotan utawa kelawan terang-terangan lailan ing dalem tubine ana haron utawa turino. Halilakon atau ora rusak sapa ilal kaum zalim kecuali kaum sing zalim il kafir. Dadi ana adab mesti sing rusak wong zalim. Lah umpama wong saleh cara zahir rusak tetap dihitung mati syahid. Ya dihitung mati syahid karena sumayub asu ala niyatim dawe Nabi misalnya ana gempa, ana likuifaksi kok wong saleh kena. Wong saleh kena nyuwun sewu kan iso wae pas salat utawa pas turu ra pas maksiat. Tetap dia nanti mati kan mati dalam keadaan salat, mati dalam keadaan tidur kan mati saleh. Ya sudah matinya syahid. Lah yang lain mati dalam keadaan dugem berarti matinya sangit. Makanya enggak masalah kalau secara fisik sama itu enggak masalah. Nabi kan pernah ditanya, nanti sebelum kiamat ada likuifaksi gini-gini. Ada sahabat tanya, apa mereka ada orang soleh ya Rasulullah? Ya ada. Lalu apa ya kena adab itu? Ya mungkin kena, enggak apa-apa kata Nabi. Tapi nanti yang dipakai statusnya apa? Statusnya. Ya mesti loh. Misalnya Belanda perang sama patriot Indonesia, yang Belanda mati disebut pecundang, yang ini disebut patriotik. Kan otomatis itu. Meskipun sama-sama mati, apa? Sama-sama mati. Tapi yang dipakai Allah kan status, apa? Status. Misalnya kamu hidup seperti ini di dunia. Niat kamu ingin sujud, ingin ngitmai pangeran, maka niat kamu dihitung niat urip-urip agamanya Allah. Ya sudah nanti masuk surga. Tapi nak niatnya mungkin mapan, urip duwe pembantu akeh, duwe pabrik akeh, ya nanti pangeran pabrik. Karena itu niat kamu. Kan faman kana hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila wa. Makanya hijratu ke dunia isi buah imroatin yang kiwa fa hijratu ila mahajaro. Jadi nanti di akhirat nih masar dikai setar. Misalnya ada urip, wong urip kok kepinginnya mapan kepengin sugih, bahkan eling pangeran itu dalam rangka dipanitiakno kon fasilitasi kepengin sugih. Lah itu nanti di ning kene ono gedung atau pabrik gitu. Orang ini disuruh menuju ke sini. Ya sudah itu statusnya. Tapi kalau kamu niatnya urip itu urip agamanya Allah, niat ibadah. Di sini ada Allah, kemudian kamu menuju ini. Itu jenis fafirru ila Allah. Allah menjadi tujuan akhir. Makanya Allahu Somad, Allah itu tujuan akhir. Tapi kalau kamu tujuannya, makanya kalau mboten nate kepen mapan. Innalillah. Karena kalau kepengen mapan ronde kepengen mapan, wong komunis juga kepengen koruptor nganti direwangi korupsi ya kepengen. Terus bedanya apa kok jalanan ngalor ngidul nak niatem sing ngono. Tetap niat kita murid-murid agama. Isa-isan. Ya monggo jalalan segayane wong alim gak masalah. Yo kita uripe agamane pangeran. Nah, nggo komik kan yo repot. Ora usah ana sing gosok, ora paham kok gawa selah. Mata sababi komen bahwa momen has. Minum. Jadi nanti gak apa-apa ya kalau secara zahir itu napa masuk rusak. Karena kata Nabi, dawe Nabi yupasu alan yatim. Jadi gak apa misalnya ada likuifaksi kok ada orang soleh apa? Kena. Ini nanti disetatuskan dengan status kesalehannya. Ya tadi. Mesti wong soleh misalnya kowe turu kan, turu istirahat ben sesuk iso subuh. Itu andekan ya kowe ora ngarep pangeran. Andekan kowe pangeran kan roh gitu. Kalimat itu kan ada semua. Saya ulang lagi, misalnya ada orang soleh mau tidur. Mesti kan turu sesuk ben iso subuh. Setelah subuh amar gawe saake anak bojo. Itu kan terekam semua. Ya itu yang jadi status dia. Tapi nek ana wong ra soleh turu ben sesuk iso zina meneh kan begitu terus turu ben sesuk iso ubyuk meneh iso dugem meneh ya itu dan itu semuanya terekam ya itu yang jadi status meskipun cara zahir sama-sama kenal ikui faksi maka kata Nabi suatu saat akhir zaman ada azab terus sahabat tanya lalu gimana orang-orang soleh ya tetap sebagian kena tapi nanti dibangkitkan sesuai status masing-masing dan ini kan nanti terekam semua kan semua kalimat ini kan oh jelas orang soleh itu turu ben sesuk iso subuh. Bahkan ketika setengah apa tadi turu kan milih ratu demi mempertahankan meskipun akhirnya ya kebablasan. Ya, soleh-soleh amatir tuh kan. Bukan makin dulu dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa ma nursilul ora nugasno ingsun, ora ngutus ingsun al mursalina ing pira-pira rusul sing diutus illa mubasysyirina. Kecuali ngekei berita gembira kabeh. Misalnya man ing wong amanah kang iman sapa man bil jannati lan swarga. Pokoke anut kula mawon. Jadi tafsir itu tidak mengikat. Semuanya itu ba'dul amsilah, hanya sebagian apa contoh. Jadi Qur'annya hanya bilang Rasul tak utus ngasih berita gembira, titik sudah. Kemudian mufassir bilang man amanah bil jannah, termasuk hanya contoh. Karena hakikatnya berita gembira itu bisa siapa saja yang maksiat asal masih punya nyawa masih boleh tobat, itu ya berita apa? Gembira. Amal sidik diwales 10 ya berita apa? Gembira. Amal elek ditulis sitok ya berita apa? Gembira. Ora pati ngalim payu ya berita gembira. Ora pati lanya kecelok hafid ya gembira. Nak lomba menang tuh umroh ya berita gembira. Tapi ono hisabe. Makanya saya setiap maknani tafsir misalnya man amanah bil jannah. Kenapa saya tambahi man amanah? Apa misalnya? Karena supaya tafsir itu tidak membatasi Al-Qur'an. Paham ya? Lah tafsir batasi Quran kul ya ayyuhan nas kan ditafsir ya ahla Makkah. Oh berarti Quran khusus penduduk. Oh rokok mencit. Cuma Imam Suyuti agak salah. Memang ya ayyuhan nasu di era itu konteksnya ahlu Makkah. Tapi jangan membatasi nas itu hanya dong ya. Nah, mari tamaknani misale ngono ora ora karepe bocah. Ya, mbamung diri nalan nyekei berita peringatan. Misalnya man kafara napa jinna. Paman mongko te sapane wong amanah iman sapa man lan para rasul wa aslah lan dadani sapa man. Dadani iku nak salah didandani, termasuk jujur. Misalnya koyo kula atau sinten mawon sing dadi wong alim, tobat istighfar gak mandi, wis nganti mati ra mandi tak jamin. Istighfare wong alim ku mulang, tobat tok ora cukup. Mergo kitmanul ilmi kudu sok. Tobaté ya mulang. Lan illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu. Di wong nak duwe ilmu tobaté iku ana wa bayanu mau memberi penjelasan. Segamane mulang. Moko wong alim ra mulang ya kuwaco tenan. Dicucuk gelem, salami templek gelem, wae mulang ra gelem. Loro sithik ngajine brai. Pas loro salami templek tegelem. Mestine fair. Nah ngajine berai salam templeke berai. Ora ya nak ngaji iso berai mergo lara. Kowe sing ngomong. Wong sing fair dadi napa? Sampeyan kula sering cerita tentang Gus-gus. Gus-gus itu wajib mulang karena ada di santri sing ora mulang lah ya dihormati. Asal ahli bait keluarga dalam dihormati. Terus nak kira mulang ora manfaati kan entuk gak memberi hisabe berat, napa? Entuk gak memberi hisabe. Antara kula dadi Gus, jadi keluarga kiai gitu mulang. Kita manfaati santri karena tetap dihormati karena ada santri itu menghormati semua keluarga kiai. Kowe barang yang ngono ha, sing pendereke mangane yo enak iku. Ora balik ketok semane sak pendereke yo mangane enak, ada ra melok pidato. Melok mulya apa? Hisabe berat. Lho iya jelas. Kanjeng Nabi rak wis sayyidul khalqi rumono ben tobat ya. Maksudnya ora tobat kok pidato kok. Tobat kok pidato, tobat kok rezeki bahaya. Maksudnya Kanjeng Nabi rak wis sayyidul khalqi nate mboten dahar 3 hari. Singkat cerita suatu saat ada sahabat nyembelih wedhus diaturi. Iku dahar baru sekian puluhan meleren. Leren terus minta supaya sebagian dikirimkan ke Sayyidah Fatimah. Ketika ditanya Rasulullah kok tidak dar 3 hari, ketika dar baru sekian puluhan meleren. Nabi terus mawas walatus alumna yauma idzin. Semua nikmat yang saya makan ini nanti ada hisabnya. Ane kira nek dadi wali gampang cara. Kowe aja mangan kecuali darurat. Iku sing mbok pangan haram lah wis dadi halal. Mergo napa? Darurat. Paribasane batang wae. Aja mangan pirang dino supaya ramati pirang 7 hari. 7 hari. Berarti 7 hari sekali. Lah iku repote ngene iku. Ya tetep rawali lesu. Gruneng. Karena misalnya sukses apa?
Sukses gak mangan barang haram mripate jelalatan. Wis ora usah. Jajahi ra sida. Mergo wis ra itu. Gak haram kok mangan yo haram kok liyane. Mripate kok mati zaman akhir wis ora usah biasa wae no. Wa aslahalan dandani sapa man amalan. Kalau nu merasa tenan, wong alim wajib mulang. Misalnya gini, hitung ya. Kita ini kalimat kita kan ditulis Allah, rumah. Kalimat kita ini semuanya ditulis Allah. Lalu kita ngomong mulai bangun tidur sampai tidur, misalnya 1000 kalimat. 1000 kalimat itu bisa untuk supaya kita kaya lewat dagang, merayu konsumen, macam-macam. Semua tentang kita, tentang kita. Lalu kita tidak pernah ngomong tentang sesuatu yang li'ila'i kalimatillah, sesuatu misalnya gini, makanya saya kalau ngajar tuh pede. Kalau ditamu mbek mulang pede mulang. Karena saya ngomong sesuatu sing dadekno wong paham Quran. Setidaknya saya ditulis pangeran bahak nerangno ayat iki. Wong sing ora paham jadi paham. Setidaknya prestasi saya itu nerangno ayatnya pangeran. Tapi kalau saya nemuin tamu atau saya ngomong biasa, kadang muji diri sendiri, kadang muji tamu, kan sama-sama dosa. Muji diri saya yang enggak benar ya dosa, muji tamu ya dosa. Ngenyek ya dosa, kan angin. Ya ngenyek ya dosa. Muji yang enggak semestinya yo dosa. Menang orang ngomong sing penting yo dosa darah di sini. Kan gak dipilih. Terus piye? Tapi nak mulang kan mulang ilmune pangeran. Artinya mau ditimbang cek eleke dadi kawula. Satu hari ngomong sesuatu sing menguntungkan kamu ora tau nguntungno agamane Allah Subhanahu wa taala. Mulane sekali wong iku mulang, iku langit bumi semut sampai iwak kabeh ndongakno wong mulang. Karena saat itu dia nerangno sesuatu sing cara zahir nguntungno Islam. Iki kados wau kalau ngomong misalnya kenapa ana ulama jadi wali pas mangan kok bareng mangan kurma loro war saya tidak perlu korupsi, saya tidak perlu mangan barang haram, saya tidak perlu maling, tidak perlu wong weteng ku apian tak pakani sakmene ya wis cukup. Coba sampean kalau poso ya poso Ramadan, bakatem kan ya poso Ramadan. Rai-rai ini dalil kita ora wae. Terus kowe mangan teh sak gelas sampai tempe sitok, kan koyo tenaga wis pulih. Kita tidak butuh banyak makan untuk menjadi pulih. Lah lha opo mbok wangi korupsi dhek miliatan sakmono ya wis cukup. Jadi ulama dulu itu mangan wae dadi alat jadi wali karena tadi terus bisa berhenti. Kok misalnya kowe gendong anak iso turu seneng. Ya Allah ternyata saya seneng dengan suatu sing halal. Gendong anak bahagia. Maksud orang perlu gendong wedoan maksudnya. Jadi wali itu jadi wali kamu kira terus wiridan ngangkang mboten. Wali-wali jalur ulama itu rata-rata tidak seperti itu. Cukup dia punya filosofi cara dekat sama Allah Subhanahu. Makanya wali-wali di sing jalur ilmu ya udah semua uripe do rimet. Baju baru nak kon wiridan sesemo dari alasannya. Penting diridani pangeran, ora kakeane. Karena ya tadi. Ya karena filosofinya tadi apa? Apa filosofinya tadi? Itu Mu'adz bin Jabal itu jadi wali itu mergo nak mlaku-mlaku, malah lucu men. Ketika dia jalan itu ada malaikat mengawal dia. Ditanya ya Rasul, kenapa kamu jadi wali? Dari Mu'adz, saya tidak pernah berjalan satu langkah kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkah berikut. Saking yakinnya semua lahadatnya dia tahta qabdatillah, semua jangkah-jangkah dia semuanya tahta qabd. Misalnya saya ngajar begini, saya tidak pernah yakin kalau bisa ngajar lagi terus begini. Sehingga kita hubungannya dengan Allah itu per detik per menit. Makanya saya itu sayang sama anak karena saya tidak pernah yakin apa besok bisa sayang lagi, besok bisa sayang. Nah, aku kan enggak. Urip ku khayale masyaallah. Mobilnya 4 tahun kredit. Jadi ya benar urip 4 tahun. Lu boten nate, Bro. Nak ra kelar tuku cash ada rasa tuku. Akhirnya mau sama ayu aku bayar kreditmu. Rasa diterusno coba. Nah, mulut terjep rada lancar ya. Pusing tenan. Jadi uripe wali di itu ya unik. Sehingga nganggep donya yo sepele tenan karena kaanaka tamu. Tapi uripe semangat, dah semangatnya mergo noto Indonesia itu noto sarana sholat, sarana zakat, sarana puasa. Jadi kalau kita ingin stabilitas politik, pikiran wong saleh itu sing puasa ben genah, sing sholat ben genah. Lah tapi nak wong nakal, zinane ben genah, dugeme ben genah.
Maka orang soleh ini selalu benar. Ketika orang soleh ingin negara stabil, pikirannya biasa yang sholat tenang, sing ibadah. Tapi ketika Indonesia ingin stabil bagi orang dolim, Allah nggak berkenan. Karena kalau negara stabil, orang dolim juga tenang. Makanya nanti kata Rasulullah nanti dibangkitkan sesuai niat masing-masing. Mulai kuncinya dunia tetap orang soleh. Orang soleh itu jimat. Karena kalau tidak ada orang soleh itu ya mau. Misalnya orang wong ngekei wong ayu duit, nak wong dolim yo pindah rasane. Nak wong soleh kan kepen bina tenan, timbang ngecek wong fase ketek wong soleh. Wis bagian mau dibina tok, bagian diwayong bola. Wis ora roh, penting ora zina. Penting ora roh terusane zaman Surabaya sebagian yo. Lah penting ora. Wong soleh ku menangan. Bahkan wong soleh njupuk duit haram, koyo kasus ghanimah wae bener. Ghanimah itu ora donyane wong kafir ngono. Ghanimah itu donyane kafir. Wong kafir itu ghanimah itu kan kadang hartane wong kafir kira-kira sangka riba ono, sangka adol asu ono, adol celeng ono jenenge wong. Maka normalnya ghanimah itu haram secara teori. Karena donya ghanimah itu wae wong kafir sing wong kafir itu zaman ngumpulno babal kedua. Maka semua ghanimah di semua nabi haram. Ya normalnya haram karena hartanya wong kafir yang didapatkan lewat riba, dol anjing, jual beli celeng, babi macam-macam. Tapi kenapa era Kanjeng Nabi kok harta ghanimah itu halal? Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Karena kalau diharamkan kemudian kembali ke mereka menjadi alat kekuatan mereka. Jadi itu ilmu. Makanya saya bilang yang iso ngawal Islam itu mau ilmu. Soleh gak cukup. Karena kalau nuruti soleh begini. Ya mau tak contoh, saya pernah ditanya seorang dosen, Bapak yang saya sampai sekarang nggak paham itu ghanimah. Kayaknya ada etis, sudah menguasai satu daerah, kemudian harta rampasan dipakai orang. Terus dia tak jawab, ya sudah kalau kamu dibegal atau ada garong di rumah kamu pakai senjata api, pakai pedang, karena itu udah milik kamu kok balik no. Monggo ini damel malih. Wah tidak bisa Bapak, itu kan menjadikan mereka punya alat untuk garong lagi. Ya sama. Kalau hartanya Belanda dulu jajah kita, terus senjatanya balik nolonto, gue jajah menang. Nah itu ilmu. Jadi bukan karena materinya halal, tapi kalau kita kembalikan nanti penggunaannya lebih buruk. Sehingga ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil mafasid. Jadi lagi-lagi ilmu. Kalau soleh itu tidak cukup. Kalau soleh mesti mungkin gak nyaman omongan gue ini mau dunyane wong. Terus kayak gak nyaman gue balik no. Misalnya lagi Mansur, kalau gak ada pedang, tapi tinggalani penjahat. Lah kok sakit? Kalau kalah no terus pedangnya karek. Kalau gule, umai penjahat putih. Kacau, makanya saya ulang lagi. Makanya halalnya ghanimah itu instruksinya Allah langsung fakulu mimma ghanimtum halalan. Karena normalnya halal. Makanya sampai ada perintah untuk menjadi halal menunggu perintah. Karena normalnya haram. Karena amwalul kufar itu didapatkan dari macam-macam. Itu hebatnya ilmu. Salah lagi itu hebatnya soleh nggak cukup. Kira soleh jadi kok khawarid. Angker wong bumi kafir keliru. Mereka dia mengawal Islam dengan kesolehan. Nah ahli sunnah nggak ngawal Islam dengan ilmu. Orang gue ADART buatan. Nah, organisasi Indonesia rata-rata nggak gue ADART. Quran gue kalah be ADART. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu penting. Makanya ilmu itu menurut saya segala-galanya. Karena kalimat yang segala-galanya saja dikawal fa'lam annahu la ilaha dengan ilmu. Termasuk resikonya ilmu kadang ngendikan agak tadi wa in zana wa in sarqa. Kenapa begitu? Karena kebenaran absolut itu tidak ada bedanya bena soleh wa toleh. Pau. Lote udara di sini basi loro, Rektor Al-Azhar udara nih. KPK udara di loro, sing tersangka udara nih. Karena kebenaran absolut itu harus mujma'. Wong soleh wiridan la ilaha illallah. Wong kafir ngelafat la ilaha illallah langsung sah tanpa syarat soleh dulu. Karena apa? Kebenaran absolut itu enggak butuh syarat. Jelas ya. Jadi ben kulino. Itu ilmu. Jadi apa? Ilmu. Faman amana bihim wa aslaha fala khaufun mongkorana kuatir kumujud alihim wa lam yahzan. Waladina utawa ngake kadzabu kang mendustakan sapa ladina bi ayatina ayat ingsun ya masku bakal mekenani ing wong akeh pak ladzabu siksa. Bima kelan perkara kanu kang ana sapa ngake ya suku nadati fasik sapa ngake ya kudu. Tegese metu sapa ngake ane to ati sang itu. Ya keluar dari taat itu macam-macam. Wis pasti wong alim yo ora gelem mulang iki sudah keluar dari taat karena kitmanul ilmi adalah dosa besar.
Nak wong bodoh mulang ya tambah dosa mergo dolu wa dolu sesat dan menyesat. Ya wis lah milih ndi? Bismillah ngaji kare maknane paham ya alhamdulillah ora paham ya sesuai cakatan oh. Soalnya kan ora paham kudu bangga sesuai rencana. Biasa wae rasa ngeluh. Kul ngucap sira Muhammad lagu mare wong akeh ngene la aku orang ngucap ingsun maksud sira kabeh inti khazain. Inti kono sanding ingsun khazain wa utawi khazanah Allah taala. Allah dikang midha kang saking khazanah. Yarzuku maringi rezeki sapa Allah. Wala a'lamul ghaiba wala anni. Lan ora sak temene ingsun alamu ngerti ingsun al-ghaiba ing barang ghaib. Matek se perkara wa bakang ghaib apa ma'ani saking ingsun walam yuhalan ora den paring wahyu sapa ilaya maring ingsun. Wala aku lan ora tau ngucap ingsun aku maring sira kabeh ini sak temene ingsun malakun malaikat minal malaikat sing malaikat. Jadi wong kafir nyen kurang ajar Muhammad nak kowe nabi tenan sing sugih kaya raya terus dunya bagi aku mbok kei. Nah mbok kei lagi gelem iman, gak kacau to. Jadi kanjeng Nabi saya dari awal gak pernah mengklaim kalau inti khoza inuwa dan saya tidak pernah mengelola barang gaib. Saya juga tidak seorang malaikat. Inna tabi ora ana sapa ingsun ilama kecuali perkara yuka kang den wahyu napa ma ilaya maring ingsun. Kul ngucap sira Muhammad alias tawi ana ta padha so apa ala wong sing picek ae kafir iki wong sing kafir wal basiru lan wong sing mirsani ae mukmin sing mukmin la ora bakal padha. Wong picek ambek wong roh iku tetep beda. Maksudnya kena iman tenan ku imane wong sing roh, aja picek. Roh iku sangka bayina iku sangka ilmu sangka akal. Carane dilatih, akal kita dilatih kados wae kula ngomong kok. Manusa niku kadung roh langit bumi. Langit bumi status pokoknya maujudat napa? Kalau statusnya maujudat barang sing real tentu dia diwujudkan oleh yang wujud. Mosok barang wujud diciptakno barang sing ora wujud. Kalau begitu yang mendahului alam ini tentu tidak ketiadaan karena gak mungkin ketiadaan kok menciptakan kewujudan. Pasti alam ini didhawuhi suatu sing wujud. Mergo penyebab wujud pasti wujud. Nah, karena wujudnya penyebab wujud maka harus berstatus super. Lha iku cara Islam diarani wajibil wujud. Iku jenenge nganggo akal. Mulane kabeh sifat wajib pertama itu sifat apa wujud. Harus dilatih gitu. Nah, terus setelah dilatih itu terus nusarriful ayat diulang-ulang. Diulang-ulang misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Ideologi Islam itu kan bertarung dengan ideologi ateisme atau nihilisme yang mengatakan alam raya ini nggak ada Allahnya, nggak ada Tuhannya. Lalu kita berargumentasi, kita yang waras ini berargumentasi. Langit bumi kita statuskan wujud. Bagaimana sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Yang namanya tidak wujud itu tidak bisa jadi faktor, apalagi sebagai pencipta. Maka kita mengatakan jenenge wujud pasti disebabkan sesuatu yang wujud. Dan karena pencipta harus berstatus super, kita menamai itu wajibil wujud. Itu jenenge Islam. Atau pakai teori model desa, ya nggak apa-apa, sementing paham. Yaitu saya berkali-kali cerita Imam Asy'ari tanya orang desa, bima araf tarob bagi arabi, kamu kok tahu Tuhan wong desa? Terus wong desa mau jawab, al-ba'ratu tadullu alal ba'i wa asarul aqdam yadullu alal masir. Ono tletong ya ono untane. Nah ana tipane gamaan ya ora ono sing liwat. Berarti ini dunia iki wis asar. Asar berarti ana muathir. Apapun caranya, sementing kowe dadekno paham, musarrifun. Ya sudah seperti itu. Nah problemnya kita sekarang itu ulama enggak punya kemampuan musarriful ayat karena tadi monoton tadi. Wah anggere ana mati ayate iku terafsin. Lah itu anggere ana wong kawin ya amin. Bulan baleni. Mereka pikirannya orang jelimet disangune podo ya, podo ae. Atau sing ora mikir. Mane sebenarnya ngomong ini sebenarnya ketemu Jibril lah. Tautuke Jibril. Elengku nurono Quran 30 juz kok dadi 3 iku piye? Engko sing bebas hisab Jibril itu termasuk aku. Mergo mulang 30 juz. Mbak rene, Quran piro? 30 juz. Khatam. Enak balik diceluk. Quranku dadi piro? Tolong ayat. Wong mati kulo nafsin. Nak wong kawin. Kawin ayat iki, nak wong sunat wa majar kubu ambil lati bro. Iso dadi telu iku. Wis kabeh muni mukhtasar. Oh dasem. Kitab tapi iso di mukhtasar. Nah kitab iso Mas.
Kita beda di Mukhtasar ya. Nah kurang cilik Mukhtasar jidan. Mukhtasar wis ringkes sejak tambahin. Terus gawe Quran ringkasan. Sembrono. Ane kula niku hisabe paling ringan. Aku yakin ya niku. Kalau termasuk uang sing maca Quran urut. Kula teng Jogja surat Yasin niku. Padahal ngaji urut enggak ada huruf yang saya tinggalkan. Saat ini juz 23. Saat ini juz surat An'am. Urut. Aku yakin orang-orang banyak ayat yang tidak kenal karena hanya diterangkan 3 ayat. Kalau bolak-balik orang takut. Gus niku Quran apa hadis? Islam ku iso ora beda ning Quran hadis sange. Atau macane. Sange gak tau macane. Subhanallah. Ini kok urip. Tapi kalau kita nusoriful ayat, kalau bacaannya banyak, tetap bisa. Dulu itu untuk menghilangkan rasa syirik itu Nabi itu gampang banget. Radhi mau gampang banget. Karena saya ini kan pembaca hadis, termasuk kagum sama hadis Musnad Ahmad. Saya punya Musnad Ahmad itu 2. Dalam regane piro? 2.700.000. Saya di loro. Ya cara kowe pidato pindho buntul. Nah aku lama ora usah ngono selancar. Itu karena saya kalau punya satu naskah takutnya kadang ada masalah. Sehingga saya rata-rata kalau punya kitab hidup itu 2. Saya punya isi itu kalau nggak salah 5. Tak sinau nih kabeh. Karena takut salah naskah. Saya punya cetakan Doha Putra, punya cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah, punya cetakan Darul Hadis Qahirah, punya cetakan Haromen. 4 kalau nggak 5. Masih punya sarahnya. Sarahnya saya punya 1, tapi saya masih nyari lagi. Makanya tapi yang beda cetakan. Karena kalau ada masalah itu kecek ya. Orang kan kue mau wedit terus nganggo Mas. Maktabah apa? Iku Musnad Ahmad tok regane 2 juta piye ngono. Maktabah Samilah piro? Bayar gratis. Apa ya? Serai bakhil. Wah, mboten kepengin duwe. Nanya ilmu jare. Ya tapi yang bodoh pahame ada ora usah. Di bangku kita pakai dak kok pipet go penampilan ra iso maca. Di Yaman itu ada Habib Alim namanya Habib Hasan, dari Habib Salim. Kena ana wong penampilan alim kok gak alim nak daran sarif wong nyolong. Pasti nyolong ngalihkan perhatian ke dia, ternyata ra iso ngaji. Akhirnya gara-gara dia berpenampilan ala alim kan orang tersedot. Jebule fatwa nih. Geloyor apa? Ngelingkar. Sarek gitu. Sarek. Ora mana di sarek kok mana itu. Jadi ulama dulu itu tawarai ya caranya ikhlas. Nabi nak mari ku gampang kan. Begini kata Nabi. Wong jong nak ora ikhlas iki dawuh Nabi. Wong nak ora ikhlas itu ibarat gini. Ini Nabi ngendikan. Kalau Nabi bikin analogi itu segampang ini, karena Nabi memang luar biasa, Jamiul Kalim. Kalau kamu beli budak dengan uang kamu sendiri, kemudian budak itu kamu biayai, semuanya fasilitas dari kamu. Setelah dia kerja, kemudian hasilnya dikasihkan orang lain. Ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadzalik. Jadi misalnya saya mempekerjakan Gus Afif. Ya, misalnya tak pekerjakan nandur pari, fasilitas dari saya, pembiayaan dari saya, akomodasi dari saya, terus ketika panen dikasihkan orang lain. Kamu senang di budak seperti itu? Ya tidak ya Rasulullah, tentu tidak senang. Terus kata Nabi, bumi ini milik Allah, yang ngasih fasilitas ke Allah. Rezeki juga milik Allah, yang ngasih fasilitas Allah. Semua yang kamu miliki dari Allah. Kemudian kebaikan kamu buat berikan selain Allah, yaitu gue ibadah orang krono liyane Allah. Itu saraf tak saraf, di saraf ya Rasulullah ya usah saraf. Jadi Nabi gaya analogi dengan suatu sing mahsus yang bisa dilihat. Betapa buruknya seorang pekerja disuruh, misalnya Agus Afif nyupiri kula mobil milik saya, bensin dari saya, uang jalan dari saya. Kemudian saya mau pergi malah dinggo ngluwakno wong liya. Sama. Wong nak musyrik no Allah itu seperti itu, bumi milik Allah, fasilitas milik Allah. Pas kita ibadah tidak demi Allah. Akhirnya sahabat itu gampang, dulu ikhlas itu gampang.
Kenapa sekarang ikhlas itu susah? Mereka mau balik kira iso nerang, wis ngono gampangane. Maksudnya itu orang balik liya. Balik liya rasa tersinggung. Kula mah. Mergo kula ora berak gojlok. Enak toha lara ati tak gugat malah. Tak gugat. Sak akeh-akeh dosaku ning toha akeh toha ning aku. Sak hitung. Royalti saiki berapa? 10%. 10% berarti tiap 2 juta untuk berapa? Lah nak nyadape ilmu 100%. Kopi paste. Malah larangna nih. Kopi paste. Tapi ikhlas wae. Cuman akhir buka tak lawan. Nah gugat ya wis biasa. Jadi Nabi itu nak nerangno gampang supaya wong ikhlas itu pakai analogi. Napa pakai napa? Analogi, pakai logika. Sehingga wong itu terus do ikhlas gampang. Saiki ikhlas ku cek angel. Kalau ngaji ning Demak nerangno ikhlas itu gampang. Mergo kula cek mampu Quran hadis, cek orisinil. Kula kan mboten nate maca buku, maca teori metodologi mboten nate. Kuwatir kula nyampur ilmuku, mari rusak ilmu. Jadi orisinil cek ngaji Quran hadis. Saya bayangkan ikhlas itu seperti itu. 1 ditambah 1 itu kamu jawab kan pasti 2 kan? Tanpa harus mendapat hadiah dari yang bedei. Saling munik tak bedei. 1 tambah 1 berapa? Loro kan? Kan nggak perlu kamu minta tak jawab loro Gus nambah kayak 1 juta. Nah orang pakai 1 juta tak jawab 4 atau 5. Ada nggak orang segila itu? Nggak ada kan? Karena 1 ditambah 1 pasti 2 dan kamu menjawab 2 tanpa harus mendapat. Kalau demi 1 ditambah 1 itu kamu jawab 2 tanpa dapat hadiah dengan alasan memang hakikatnya 1 ditambah 1 adalah 2. Allah itu sebagai Tuhan juga hakikat. Ngapain kamu mengatakan Allah Tuhan hanya kalau dikasih masuk surga itu kan geblek. Itu atuh galeng ini. Pengenan bedhei gue. Muni 1 tambah 1 bro. Nah jenengan kayak 2 kita jawab 2 Gusti nak mboten tak jawab 4. Iku waras to orang. Sama. Pangeran mendingin. Kowe nak nyembah aku iki pangeran 6 sembah ya. Apa ke swarga tak sembah, mboten nggih mboten Gusti. Bagaimana mungkin kebenaran absolut ada tuntutan syarat? Orang mudah mengatakan kebenaran absolut hanya karena ingin dikatakan waras. Misalnya baju ini putih, orang akan bilang putih. Ya kan, baju saya hitam, orang akan bilang hitam. Dan itu pasti tidak ingin hadiah, karena ingin ngomong sesuai hakikat. Nah Allah itu Tuhan hakikat. Harusnya kita mengatakan Allah sebagai Tuhan, ya Tuhan saja. Gak perlu kita bilang harus mengasih surga atau neraka. Nah itu kan terus ikhlas itu jadi mudah. Kita ngomong Allah sebagai Tuhan itu adalah fakta. Kenapa kita minta upah, imbalan? Nah hakikat itu bisa dilatih. Nah ikhlas itu bisa dilatih. Ini gara-gara tadi banyak tuha-tuha yang enggak punya kemampuan tadi nusor itu. Ayat. Makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah baca hadis kursi. Nanti orang-orang soleh dibully begitu, masuk ditanya, laulam aku jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Aku itu pangeran, mau meragawi swarga neraka, kowe cek taat aku tau ora? Mestinya tetap taat, karena Allah tetap sebagai Tuhan, meskipun gak gawe swarga, gak gawe. Putih tetap putih, meskipun yang mengatakan putih tidak mendapat hadiah, karena fakta itu tidak pernah berubah. Kayak apa gampangnya Nabi ngelatih ikhlas? Makanya banyak nanti ada sebagian wali itu dimasukkan neraka dulu, tetap wiridan ya Hanan, ya Hanan. Ditanya oleh malaikat, "Gus dilebokno neraka kok cek wiridan utang-utang apa maksud tembi?" Jadi masalahnya apa? Neraka ya biar neraka, kalau minta tetap sama Allah. Masalahnya apa? Malah malaikat cinta takut. Ya masalahnya dilebokno neraka. Memang masalahnya apa? Memangnya kalau saya masuk neraka terus Allah tidak Tuhan kan tetap Tuhan. Saya tetap hamba, makanya saya minta Tuhan. Malaikatnya diutus pengiran kon ketes. Lha ndekne wis tak mangkel mlebu neraka iki eling aku karepe piye. Terus takoki. Pak, sampeyan dilebokno neraka iki eling pengiran. Masalahnya apa? Dia tetap Tuhan saya meskipun saya mlebu. Akhirnya pengiran sekono kon wiridane swarga. Ngapain kan enggak? Potensi abadi itu tinggi sekali. Karena pas dilebokno neraka, pengiran kon takok aku. Geton Gusti kula nyembah jenengan. Geton kula nate ngaji jalalan. Jebule tetap lebu. Oh, malah selawase. Lan aja jawab ngono itu kan. Oh, jawab ra masalah. Nah, masalah iso ya terus. Ya ora.
Ora roh pas ya. Tapi sing jelas mengatakan hakikat itu harusnya tanpa presentasi apapun. Kalau kita ikhlas mengatakan 1 tambah 1 2 tanpa mendapat hadiah, kenapa kita tidak ikhlas mengatakan Allah sebagai Tuhan? Toh sama-sama hakikat. Jelas ya, clear ya. Jadi ikhlas itu mudah. Ya gara-gara tadi, seputar ngulang gak dikecakapan. Banyak guru TPG gitu sing. Rasa diterus ndak. Jadi kemampuannya TPA tapi mulangnya dhuwur, ngene panggung dhuwur. Mulangnya dhuwur maksudnya panggungnya sing dhuwur. Ora ilmune sing dhuwur. Harusnya kan mulang ilmune sing dhuwur, panggungnya ndek lah. Aja panggungnya dhuwur. Ilmune. Rasa diterusno. Wah iki panggo kowe. Ora gojok ngebalik. Nah sing liyane tersinggung mung tobat. Maksudnya orang perlu leren kopi pidato kan. Dijaga ilmu itu dijaga. Sama makanya senang kalau ada balik masih belajar itu senang karena ngergani apa? Saya sering disuani balik ya banyak yang ngaji terus yang ngakoni itu saya masih ngaji sama jenengan ini. Kamu nih ya kudu. Ini wajib. Karena untuk dua itu rapati kakek hisap koyo ini. Bahaya karena tadi sebenarnya ilmu itu mudah. Karena ciri utama kebenaran kata Imam Syafi'i adalah al-uqul mutarratun ila qabulil haq. Akal itu pasti terpaksa menerima kebenaran. Itu mudah sekali menerima kebenaran akal. Ya kayak tadi misalnya akal akan nggak nerima. Misalnya alam ini didahului sesuatu sing adamiyah, sing tidak ada, nihilisme. Karena janggalnya bagaimana sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Ini kan ngajak gendeng bareng. Pasti yang namanya ada disebabkan sesuatu yang ada. Karena penyebab harus berstatus super. Dan itu kita namai wajibil wujud. Kan gampang. Mulanya terus darah ini wajib akli. Kan gampang. Dan itu saya ingin semua yang membawa Islam itu punya kemampuan seperti ini. Pokoknya sing mau sing digaji dhuwur, panggonane ning nggon dhuwur. Malah bangga. Saya kemarin diundang bupati gubernur malah bangga. Diundang pangeran ya bangga lah. Diundang pangeran terus kan mlebu swarga iku oleh apa? Diundang ngono iku ya bekisap. Nah niatem ora bener, nah niatem bener ya resiko. Kuate nganti sepiro. Ya sing bener ya bener ya niate bener nganti bar ya. Ini penting kalau terang. Jadi Allah nak terangno nusarriful. Jadi Nabi riyen kurang banyak kesapal hadis tentang Kanjeng Nabi. Nak terangno kebenaran gampang, segampang-gampang. Misalnya Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka. Sahabat dia protes. Hadza al-qatil, fama baril maqtul. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka oke lah namanya pembunuh. Lalu yang terbunuh kenapa harus di neraka? Kata Nabi, yang maktul pun mentalnya kotil, cuma nasibnya sial jadi maktul. Ketika seseorang duel, ini mentalnya akan kotil semua. Ketika seseorang duel sama-sama pakai pedang, pakai senjata, mentalnya akan kotil semua. Cuma ada yang sial jadi maktul. Tapi mentalnya maktul ini apa coba? Kotil. Makanya Nabi menerangkan al-qatil wal maktul fitnah, podo-podo ning neraka. Ketika diprotes, loh kalau yang membunuh di neraka oke ya Rasulullah, masa yang terbunuh juga di neraka? Kata Nabi, karena yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Segampang itu Nabi menjelaskan. Nah sekarang kemampuan menjelaskan itu yang enggak ada. Karena tadi monoton. Wong ora detail ya wis payu itu. Jadi terus akhirnya Allah karim. Nah ini kalau jenderang undur kaifa nusor rifullah ya. Jadi syaratnya ulama kudu di kemampuan nusor rifullah. Jadi dibolak-balik sampai. Ya kok mau misalnya kita jari-jari bojo, pilihannya dua. Kita jari-jari bojo supaya sabar pilihannya dua. Satu latihan eling hadis latah dom. Terus kedua latihan kodok. Sepanjang catatan. Ketiga itu sing rada ilmiah. Nah aku nakei duit bojo berarti untuk ganjaran lewat sedekah utawa nafkah. Tapi nak aku seraiso nafkah bojo kan pangeran tetap aku kepen duwe kan. Dan maka bojoku digerakkan Allah untuk cerewet. Nah cerewet itu mujar-mujari. Mujar-mujari terus gue marisa. Jadi gue dikai fasilitas ganjaran sing non nafkah lewat jalur. Nanti Allah menghendaki kita baik terus.
Nah di duit untuk ganjaran lewat nafkah, nah ra di duit lewat diujar, matur nuwun Gusti. Itu jaringan nusar riful. Kita punya kemampuan. Terus nak keempat sudah lusu. Nak disenyumi bojo biasa. Dimesrani, nak diamuk anggapnya pengalaman baru. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.